Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurfitri Sari SPMSI, NIDN 0222119002. Saat ini saya merupakan salah satu dosen di program studi budidaya tanaman hortikultura Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampuh dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu yang pertama, dasar pupuk dan pemupukan, kedua, yaitu budidaya tanaman buah tahunan, yang ketiga, budidaya tanaman buah semusim, yang keempat, teknik perbanyakan tanaman, dan yang kelima, yaitu pertanian organik. Pada hari ini dan dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Introduction, and Assessment, atau bagaimana cara mata kuliah ini disampaikan kepada mahasiswa, bagaimana interaksi mahasiswa terhadap mata kuliah ini, kemudian bagaimana cara penilaian mahasiswa terhadap pemahaman dalam mata kuliah ini, yaitu dasar pupuk dan pemupukan. Sebelum saya melanjutkan hal tersebut, bagaimana teknik pengajaran yang akan saya lakukan? Sebelumnya, saya akan menyampaikan deskripsi singkat, kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mode pembelajaran dalam mata kuliah dasar pupuk dan pemupukan. Dasar pupuk dan pemupukan merupakan salah satu mata kuliah yang berada di semester awal program studi budidaya tanaman hortikultura dengan kode BTH 113 dan bobot SKS 2 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Dalam mata kuliah ini, nantinya mahasiswa akan dibekali tentang ilmu pengetahuan konsep ruang lingkup dari pupuk pemupukan, kemudian unsur hara, klasifikasi pemupukan, selanjutnya defisiensi unsur hara, kemudian ada cara pemupukan, waktu pemupukan, rekomendasi pemupukan, dan cara pembuatan pupuk organik. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa bisa atau mampu nantinya menjelaskan bagaimana konsep dari ruang lingkup pupuk dan pemupukan. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan unsur hara, kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan klasifikasi dari pupuk, kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi gejala unsur hara, dan yang terakhir yaitu mahasiswa juga mampu menentukan serta menjelaskan cara, waktu, dan rekomendasi pupuk. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini disampaikan ke dalam 14 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 yaitu merupakan materi yang diberikan untuk ujian tengah semester atau UTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Sedangkan untuk materi pada pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 yaitu merupakan materi adalah untuk ujian UAS atau akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Nah, ada pun beberapa materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ruang lingkup dari pupuk pemupukan, yang kedua unsur hara bagi tanaman, yang ketiga mengidentifikasi gejala unsur hara, yang keempat yaitu klasifikasi dari pupuk, yang kelima yaitu cara pemupukan yang tepat, yang keenam waktu pemupukan yang tepat, dan terakhir yaitu yang ketujuh adalah rekomendasi dari pemupukan yang tepat. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini disampaikan yaitu teori dan praktik, di mana untuk satu SKS teori membutuhkan waktu 50 menit, sedangkan untuk satu SKS praktik membutuhkan 120 menit. Sehingga dalam proses pembelajaran mata kuliah ini membutuhkan waktu 50 menit untuk teori dan 120 menit untuk praktik. Nah, mode pembelajaran dalam mata kuliah ini yang saya sampaikan yaitu melalui kegiatan ceramah, kemudian diskusi, metode pembelajaran kolaboratif, metode pembelajaran mandiri, dan demonstrasi melalui kegiatan praktik.
Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini yaitu 20% untuk bobot UTS atau ujian tengah semester, 20% bobot untuk UAS atau ujian akhir semester, selanjutnya yaitu tugas berstruktur yaitu 5% dan kuis yaitu 5%. Itu adalah bobot dari komponen untuk teori, sedangkan untuk bobot dari komponen praktik yaitu 20% untuk UAP atau ujian akhir praktikum, kemudian 15% untuk laporan praktikum, kemudian 10% untuk aktivitas praktikum, dan terakhir yaitu 5% untuk hasil praktikum, di mana seluruh komponen tersebut totalnya adalah yaitu 100%. Nah, indikator dari penilaian dalam pembelajaran ini pada mata kuliah dasar hukum pembentukan yaitu bagaimana caranya mahasiswa menjawab ketepatan seperti soal baik dalam ujian UTS atau ujian tengah akhir, ujian UAS, ujian akhir semester, ataupun seperti tugas struktur maupun kuis yang diberikan. Sedangkan untuk praktik biasanya dilihat dari ketepatan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktik dan melaksanakan kegiatan ujian praktik di lapangan. Interaksi terhadap mahasiswa juga saya lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi secara langsung biasanya membahas hal-hal terkait pembelajaran yang disampaikan di kelas. Sedangkan interaksi secara tidak langsung biasanya yaitu dilakukan melalui aplikasi media sosial untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan terhadap mahasiswa seperti melakukan pembimbingan praktik kerja lapang, pembimbingan tugas akhir, maupun untuk program-program kemahasiswaan. Pada tahun ini, yaitu tahun 2022, saya juga mendampingi mahasiswa melalui program pemberdayaan masyarakat desa yang diadakan oleh Ditjen Vokasi. Berikut adalah tampilan audiovisual kegiatan pembelajaran pada mata kuliah dasar pupuk dan pemupukan khusus bahan kajian ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini seperti biasa Ibu akan menyampaikan materi perkuliahan yaitu terkait dengan keperluan tanaman akan unsur hara. Di dalam mata kuliah dasar pupuk dan pemupukan itu salah satu komponen yang akan kita pelajari adalah membahas tentang bagaimana tanaman terkait apapun itu yang dibutuhkan untuk unsur haranya, ya. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mulai dari unsur-unsur hara penyusun tanaman, kemudian penyerapan unsur hara oleh tanaman, dan terakhir yaitu bagaimana cara pemeliharaan kesuburan tanah. Nah, ini adalah ujung dari rangkaian materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Capaian dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Oke? Mungkin langsung saja kita masuk ke awal. Tadi sudah dibahas bahwa judulnya adalah ketersediaan atau kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Pasti di awal perkuliahan ini kalian pasti mengetahui apa itu yang namanya unsur hara. Nah, untuk unsur hara sendiri itu bisa kita katakan sebagai sumber nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Bisa itu sumber energi, bisa itu sumber nutrisi ya, yang kita katakan sebagai nutrisi. Kemudian juga bisa juga dikatakan sebagai sumber makanan bagi tanaman. Sama halnya dengan kita, di mana kita membutuhkan energi ya untuk tumbuh dan berkembang, untuk hidup. Terutama dari apa kita dapat kalau sebagai manusia? Dari sumber makanan ya, begitu juga dengan tanaman. Nah, kalau misalnya kita sebagai manusia ya itu membutuhkan makanan sebagai asupan gizi ya untuk tumbuh dan berkembang, tentu kita butuhnya apa aja? Contohnya kalau yang kita makan sehari-hari yang nasi, apa yang terkandung di dalam nasi? Karbohidrat. Selain karbohidrat, apa lagi? Ada lemak, ada protein, kemudian mineral lainnya atau vitamin yang memang kita butuhkan sebagai suplemen kita. Begitu juga untuk tanaman, ya. Nah, untuk tanaman itu terdapat 16 komponen unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang.
Nah, unsur hara ini ada terbagi dua. Yang pertama unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kita lihat, apa saja sumber unsur hara makro? Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh dari unsur-unsur hara, 16 komponen unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Mulai dari karbon, hidrogen, oksigen, kemudian juga ada nitrogen, ada fosfor, ya, ada kalium atau potasium, ada kalsium, ada magnesium dan sulfur. Kenapa Ibu tandai ada perbedaan warna di sini? Ya, di sini menjelaskan bahwa untuk yang beberapa komponen, 9 komponen yang berwarna hitam itu termasuk ke dalam kategori unsur makro. Ya, unsur hara makro. Sedangkan yang berwarnai warna merah itu adalah komponen dari unsur hara mikro. Jadi harus tahu unsur hara mikro apa saja. Contohnya, yang pertama ada namanya klor, ya. Kemudian ada yang namanya boron. Kemudian ada krom atau tembaga, ya, yang lebih kita kenal. Yang biasanya nggak asing untuk kita kenal yaitu tembaga. Kemudian ada mangan, ada besi, ada seng dan molibdenum. Ya, unsur hara mikro ini dia tetap diperlukan bagi tanaman, walaupun jumlahnya hanya 0, sekian. Ya, hanya sedikit sekali, tapi tetap dibutuhkan oleh tanaman. Bagaimana Bu jika tidak ada atau tanaman tidak mampu mendapatkan unsur hara mikro? Ya, otomatis ada salah satu unsurnya yang berkurang dan tanaman akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan maupun perkembangannya. Ya, meskipun sedikit, dia tetap akan dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini adalah sumber-sumber di mana tanaman bisa mendapatkan unsur hara yang diperlukannya. Ada 3, ya. Kita harus ingat, ada 3. Pertama udara, kedua tanah, ketiga di dalam air, ya, yang terlarut di dalam air. Jadi 3 komponen ini, 3 tempat ini merupakan sumber dari unsur hara, di mana tanaman bisa mendapatkan unsur hara. Kalau di tanah, tanaman bisa menyerap unsur hara melalui apa? Akar. Ya, mulut utama tanaman adalah akar di dalam tanah. Kalau di udara, siapa yang bisa? Daun, ya, daunnya. Kemudian kalau di dalam air atau untuk air itu diserapnya kembali lagi oleh akar tanaman, ya. Jadi ketiga tempat ini menjadi tempat hal penting bagi tanaman untuk mengikat-ikat unsur hara yang memang mereka butuhkan. Nah, ini Ibu kasih perumpamaan, ya, gambar di mana mekanisme, ya, tanaman bisa mendapatkan yang namanya unsur hara yang mereka perlukan untuk tumbuh dan berkembang. Pertama, ini mereka bisa dapatkan air juga dari uap air di udara melalui daun atau mulut daun tadi, ya. Kemudian dari daun atau organ tubuh tanaman yang di atas, mereka bisa mengikat unsur hara seperti H2O, yaitu tadi uap air, kemudian karbon dioksida yang fungsinya memang sebagai syarat utama untuk melakukan kegiatan proses fotosintesis, ya. Jadi nggak lupa bahwa syarat utama untuk melakukan kegiatan fotosintesis adalah karbon dioksida. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Kemudian apa hasil dari fotosintesis? Yaitu adalah O2. Ya, hasil dari kegiatan fotosintesis itu yang kita hirup sehari-hari. Kalau tanaman tidak melakukan proses fotosintesis, tanaman tidak akan menghasilkan oksigen atau O2. Jadi sebenarnya kita tuh sangat berterima kasih kepada tanaman, ya, karena dia menghasilkan oksigen pada untuk aktivitas kita sehari-hari di siang hari. Tapi di mana Bu kalau di malam hari? Sempat terpikir nggak gimana kalau di malam hari? Apa yang dihasilkan oleh tanaman? Ada yang tahu nggak? Kalau malam tanaman melakukan proses apa? Kalau siang ada cahaya, tanaman melakukan proses fotosintesis dengan karbon dioksida kemudian diolah terus jadinya menghasilkan oksigen. Kalau malam, pernah dengar nggak kalau malam jangan main di bawah pohon atau dekat-dekat tanaman? Pernah. Tahu nggak alasannya kenapa? Mengeluarkan racun atau zat-zat. Ada yang paling penting, apa yang dikeluarkan tanaman selain itu? Sebenarnya bukan racun atau bukan zat-zat, sebenarnya zat-zat yang berbahaya bagi kita, tapi terjadilah siklus atau reaksi gelap di mana tanaman itu mengeluarkan CO2.
dan dia membutuhkan O2 untuk proses metabolismenya. Jadi kalau malam, reaksinya yang terjadi adalah reaksi sebaliknya. Tanaman sama dengan kita, butuh O2, mengeluarkan CO2. Kalau siang hari, itu namanya reaksi terang. Itu tadi, ada yang namanya reaksi gelap maupun reaksi terang. Tapi intinya kalau siang hari, tanaman membutuhkan CO2, kemudian mengeluarkan oksigen yang memang kita butuhkan. Ya, tapi kalau malam hari, yaitu tadi reaksi yang terjadi bahwa kebanyakan dari tanaman akan melakukan reaksi gelap, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Makanya kita rebutan sebenarnya sama tanaman kalau malam hari. Ya, oke, lanjut. Balik lagi. Kalau tadi di udara itu yang bisa didapatkan oleh tanaman, ada satu unsur, tapi nanti kita bahas. Nah, kalau di dalam tanah atau di air atau air yang larut di dalam tanah, apa saja komponennya yang bisa diserap oleh tanaman melalui akar? Pertama, ada unsur NO3, ya, ada NH4, ada H2PO4. Ini adalah reaksi-reaksi yang memang sudah terjadi terhadap unsur hara sehingga wujudnya menjadi NO3-, NH4+, seperti itu. Ketika dia dalam kondisi seperti ini, barulah dia bisa diserap oleh tanaman. Jadi nitrogen atau pupuk yang kita berikan ke tanaman itu tidak langsung bentuknya itu seperti butiran itu yang diserap, ya. Dia akan melalui proses reaksi sehingga dia akan lebih mudah dicerna oleh akar tanaman di dalam tanah. Jadi misalnya kita kasih N, dia tidak akan diserap dalam bentuk nitrogen. Dia akan berubah wujud, akan berinteraksi dengan sifatnya tanah, kemudian menjadi enzim seperti ini, NH4+. Ketika dia sudah menjadi seperti ini, baru bisa diserap. Sama halnya dengan kita. Kalau misalnya kita makannya nasi, kita nggak mungkin makannya beras dulu. Ya kan? Pasti mau diolah dulu, dimasak dulu. Atau ada yang makan beras langsung? Nggak ada ya? Jadi itu ya, itu harus diolah dulu. Sama halnya dengan tanaman, ya. Kita hampir sama gitu. Tidak mungkin langsung itu yang diserap untuk dimakan, tetapi diproses dulu oleh lingkungan sekitar sehingga nanti bisa diserap oleh tanaman. Ada unsur apa saja? Ada sulfur, ada kalsium, ya, ada kalium, ada Fe, baik yang makro maupun mikro, semuanya, ya. Ada besi, ada Fe, ada Zn, ya. Jadi semua ada. Hampir rata-rata 90% itu berada di dalam tanah atau di dalam air yang terlarut di dalam tanah, ya. Itu komponen-komponen unsur hara yang bisa didapatkan oleh tanaman. Ada satu lagi tadi Ibu bilang, jenis unsur hara yang memang bisa didapatkan oleh tanaman di udara. Ya, apa itu? Yaitu unsur nitrogen. Kenapa? Karena di udara itu juga ada reaksi yang bisa menyediakan nitrogen. Jadi ada tanaman yang mampu mengikat, tapi tanaman tertentu ya. Contohnya pada tanaman legum atau kacang-kacangan, di mana dia punya kemampuan mengikat nitrogen di udara. Ya. Karena tidak semua rata-rata tanaman itu bisa mengikat nitrogen yang ada di udara, sehingga hanya tanaman tertentu yang bisa mengikat nitrogen di udara. Sebenarnya ada nitrogen, gitu ya. Tapi yang mengikatnya hanya tanaman-tanaman tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu tanaman legum atau tanaman kacang-kacangan. Ya, seperti kacang tanah, kemudian kacang merah. Pokoknya semua yang termasuk ke legum-leguman itu biasanya mampu mengikat nitrogen. Makanya kebanyakan setelah orang menanam kacang tanah itu tanahnya akan jauh lebih subur, ya, lebih gembur biasanya. Biasanya orang tuh nanam kacang tanah dulu atau kacang merah dulu atau apa, tanaman legum dulu, kemudian baru ditanami oleh tanaman yang memang dia ingin produksi karena tanahnya akan menyediakan N dari tanaman itu tadi secara tidak langsung. Itu salah satu poin yang mungkin bisa kita pelajari nanti ketika melakukan kegiatan di lapangan. Bisa kalian nanti coba lihat perbedaannya ketika memang kita awali dengan tanaman kacang-kacangan, ya. Nah, ini adalah beberapa komponen ya unsur hara yang memiliki manfaat bagi tanaman, ya. Yaitu yang pertama unsur karbon. Apa fungsinya? Ya. Sebagai apa? Ternyata dia adalah sebagai pembangun atau pembentuk dari bahan organik. Ya. Kemudian oksigen sama fungsinya, juga sebagai pembentuk atau pembangun dari bahan organik. Nah,
Kemudian hidrogen juga merupakan elemen pokok dari pembentukan ya bahan organik. Jadi tujuannya adalah menyediakan ketersediaan bahan organik ya, bahan organik atau yang bisa kalian lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan sebutan humus ya. Oke, humus. Pernah dengar humus? Pernah? Tahu artinya humus? Nggak tahu. Humus itu adalah bagian dari bahan organik itu sendiri ya. Jadi nanti mungkin bisa tidak tersedia bagi kamu. Oke? Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Sebagai bentuk evaluasi kita pada pertemuan kali ini gitu, dalam membahas ketersediaan unsur hara bagi tanaman. 1-2 orang boleh tanya. Ayo, sebelum kita masuk ke materi evaluasi, bukan materi ya, proses evaluasi pada kegiatan hari ini. Boleh, silakan. Cara membedakan antara tanaman yang kaya unsur hara sama yang terkena penyakit itu gimana? Oke, nah bagaimana Bu ketika di lapangan kita bisa membedakan apakah ini benar-benar tanaman yang mengalami gejala kahar hara atau dia memang terinfeksi penyakit ya ataupun virus? Karena seperti contohnya virus Gemini atau virus atau penyakit kuning pada tanaman cabai ya, itu hampir-hampir menunjukkan gejala yang sama ketika kita samakan dengan ciri-ciri dari beberapa unsur makro ini, seperti unsur M, gitu ya, daunnya kuning, kerdil, ya, dan lain-lain. Nah, untuk mengidentifikasi secara visual, karena kita punya metode pengamatan ya. Pertama, pengamatan secara visual, kedua berdasarkan data, ketiga analisis. Ya. Jadi pada tahapan awal secara visual mungkin kita memang akan sulit sekali membedakan apakah tanaman itu terkena penyakit atau memang mengalami gejala kahar. Ya, itu pasti akan sulit secara visual. Tetapi yang kedua kita by data. Kita tanya berapa dosis yang diberikan atau berapa dosis yang kita berikan pada tanaman tersebut. Apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau memang sudah sesuai artinya tidak ada kendala pada gejala kahar. Bisa jadi gejalanya adalah memang disebabkan oleh penyakit. Nah, yang ketiga untuk lebih meyakinkan lagi adalah melakukan analisis secara laboratorium, secara kimia, analisis kimia. Jadi ketika dianalisis itu ada bagian-bagian yang dianalisis. Pertama tanahnya, kemudian tanamannya. Ya, kalau tadi memang dari ketiga unsur itu pada dua tahapan ini sudah mengarah pada penyakit, kemungkinan itu memang disebabkan oleh penyakit. Tetapi kalau yang keduanya itu ternyata memang kesalahan kita, bukan kesalahan ya, maksudnya ketidaktahuan kita dalam memberikan dosis atau seperti apa, itu memang kelebihan, atau ternyata dosisnya terlebih atau dosisnya memang kurang ya. Nah, itu mungkin salah satu efek dari kahar yang ditimbulkan, gejala kahar yang ditimbulkan. Jadi secara visual memang sangat sulit, tetapi kita bisa melakukan analisis ya. Itu tadi visual yang pertama, karena memang ini sulit dibedakan. Biasanya kalau penyakit itu menyebarnya cukup cepat, jadi mungkin bisa diketahui, mungkin tidak dari awal gitu kan, pasti ada gejala yang muncul seperti itu. Nah, kalau kahar itu bisa diketahui atau dideteksi dari awal pertumbuhan, ya. Mungkin itu bisa dilihat atau diamati dari fase awal pertumbuhan tanaman. Ya, kalau penyakit pasti itu bisa datangnya pada umur berapa dan ada faktor yang menyampaikan harus seperti apa. Oke, nah itu. Jadi ada 3, silakan. Nanti kalau secara visual memang kita agak sulit, nanti bisa by data, kemudian lalu melakukan analisis secara ya, untuk benar-benar ini benar-benar gejalanya kurang kahar. Seperti yang kami lakukan bahwa ketika dulu melakukan riset, kami pun bertanya kenapa tanaman ini tidak membentuk crop atau buah, tidak menjadi buah. Yaitu ternyata ketika dianalisis setelah melakukan pengamatan secara visual, kemudian data dari apa yang kami berikan pada tanaman, dan terakhir kami meyakinkan dengan hasil
analisis secara kimia, di mana kami tahu memang unsur airnya itu berlebih ternyata di dalam sana, sehingga mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman itu sendiri dan tidak menghasilkan buah seperti yang kami harapkan. Oke, ya, memang sedikit sulit untuk kita secara visual melihat, tetapi silakan mungkin bisa dilihat dari data atau gejala pertumbuhan atau penyakit yang muncul nantinya, sehingga kita bisa menentukan ini benar-benar oleh penyakit atau kehatan, ya, kekurangan unsur hara. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, boleh kita evaluasi satu soal saja, ya. Silahkan siapkan kertasnya, ya, tulis nama dan NPM. Yang nggak ada boleh minta temennya, kasih temennya selembar. Mungkin nggak ada persiapan untuk hari ini, silakan. Penanya, ayo. Sudah? Oke. Kalau nggak ada pena, pakai pensil, tulis nama sama NPM-nya. Oke. Tulis nama sama NPM-nya. Sudah? Dengarkan soalnya, nanti silahkan dijawab. Oke? Soalnya gampang, tidak terlalu sulit, ya. Coba tuliskan kembali apa yang kalian peroleh pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ketersediaan unsur hara bagi tanaman, di mana ada 16 komponen, ada unsur hara makro dan unsur hara mikro yang tergabung ke dalam 16 komponen. Coba dirangkum, Ibu pengen lihat pemahamannya untuk materi hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dalam rumah. Oke, sudah? Silakan dikumpulkan. Sudah, boleh dikumpulkan, silakan. Asep, sudah Asep? Kumpulkan. Oke, ini. Teman? Oke, semuanya sudah. Jadi nanti Ibu akan lihat hasil evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sebelum Ibu tutup ya, semoga apa yang diberikan pada hari ini materinya itu bisa kalian serap dengan sangat baik ya. Dan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan materi yang harus kita bahas di dalam mata kuliah dasar tutup dan pembentukan ini. Mungkin itu saja untuk perkuliahan hari ini. Atas waktunya juga Ibu mengucapkan terima kasih. Akhir dari kata Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian tampilan audio visual kegiatan pembelajaran saya terkait bagaimana saya menyampaikan proses pembelajaran terhadap mahasiswa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.